Kami mengucap syukur, terima kasih kepada Bapa. Kau sungguh luar biasa Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kami percaya pagi hari ini kami boleh ada di sini Tuhan. Kami tak memuliakan nama-Mu, kami tidak meninggikan Engkau Tuhan. Engkau yang lebih dahulu mengasihi kami. Tuhan, kami tidak juga mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami tidak mengasihi Engkau Tuhan. Lebih dan lebih lagi, apapun keadaan dan kondisi kami Tuhan, ajar kami untuk tetap setia ada di sisi-Mu, sebab kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua waktu yang boleh kami lewati, untuk semua masa yang sudah kami lalui, untuk segala sesuatu yang telah terjadi di dalam kehidupan kami. Engkau izinkan semua itu terjadi semata-mata hanya ingin menunjukkan bahwa Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya itu. Pagi hari ini kami tidak memuliakan nama-Mu Tuhan, kami tidak bersuka cita Tuhan, dan biarlah kiranya mari puji-pujian ini Tuhan, persembahan yang boleh menjadi duka yang berkelalum di hadapan-Mu. Bahkan Kau mau pakai hidup kami lebih lagi untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Haleluya, mampukan kami untuk mengerti apa yang Kau kehendaki di masa-masa seperti ini Tuhan. Terima kasih Bapa bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Oh, di saat kami menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini yang tidak kami mengerti, hadirat-Mu yang membawa ketenangan, hadirat-Mu yang membawa damai sejahtera. Terima kasih Bapa, pemulihan setiap isi hati kami anak-anak yang datang pagi hari ini. Segala apa yang menjadi kerinduan hati kami Engkau tahu Tuhan. Dan biarlah kiranya Kau nyatakan perkara itu dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh membawa kemenangan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini awal pertama sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu merasa bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Amin. Sebab begitu besar kasih Allah pada kita, Tuhan senantiasa akan memberkati kita sampai dengan anak cucu kita di mana-mana. Amin.
dan perkasa, dan senantiasa membuat kita jatuh cinta kepadanya tambah dan dalam lagi. Sebelumnya bisa kiranya berdoa untuk persembahan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur jika pada saat pagi hari ini kami boleh beribadah, kami boleh bersekutu, kami boleh melakukan diri dalam Tuhan Kudus. Kami sudah menaikkan pujian kami bila sembahan kami tidak memberikan yang terbaik yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Apa yang kami berikan ini tidak seberapa dengan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan yang memberikan dengan berlimpah ya Bapak, tapi kami memberikan sedikit dari kasih Tuhan. Sucikan kuduskan ya Bapak, terlebih ampuni dosa
dosa pelanggaran kami. Biarlah kami boleh memberi dengan rasa hormat, rasa tulus ya Bapa, yang tidak memandang apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Inilah yang menjadi seruan kami, hanya kami beraskan di dalam putra-putramu yang kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saya silakan untuk tugas KWK. Bisa ada berkas Allah kita. kiranya di saat kita menyembah Dia, kuasanya boleh bekerja, memulihkan setiap hati kita dan menyembuhkan setiap tubuh kita. Kita kembali bangkit berdiri. Betapa kami mengasihi Yesus. Hanya Engkaulah satu-satunya Allah di dalam kehidupan kami. Harapan kami tahu semuanya yang kepada-Mu. Yesus.
Haleluya, terpujilah Tuhan. Engkau Allah yang sungguh luar biasa, yang telah menyertai kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur dengan segala apa yang ada dalam setiap kehidupan kami. Seperti apa yang ada pada pagi hari ini, kami telah memuji-muji nama-Mu Tuhan. Kiranya segala pujian yang telah kami panjatkan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terlebih apa yang kami panjatkan dapat menjadikan kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Yang lemah Tuhan kuatkan. Dan di pada saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami siap untuk mendengarkan Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati-hati kami. Kiranya Engkau menyertai kami semuanya dengan firman yang ada, menguatkan dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu termeterai dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak yang terkasih. Salam. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita semuanya. Jikalau pada pagi hari ini sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup kita, yaitu di mana kita boleh ada di dalam tempat ibadah ini Tuhan. Kalau Bapak Ibu yang terkasih mengetahui saat ini, mungkin kita harus banyak berdoa dan kita tetap pada Tuhan. Karena saat ini yang namanya bencana COVID itu sampai dengan saat ini masih, Bapak Ibu yang terkasih, bertambah parah. Kalau Malang Kota, Malang Kabupaten, saya tidak wajib aja, nggak ada masalah ya. Dan saya memang saat ini dalam posisi sehat, ya. Jadi tidak flu influenza dan sebagainya. Jadi memang protokol kesehatan pun masih memperbolehkan ya. Nanti kalau perjamuan baru akan saya pakai karena ini memang protokolnya begitu ya. Karena kalau pakai ini Bapak Ibu yang terkasih tidak bisa ngomong, napasnya tersengal-sengal ya. Oleh karena itu nanti setelah selesai ini tolong jangan dipakai karena ini aturannya seperti itu. Mic-nya sekali pakai aja yang untuk yang membuat firman ya, ini biar saya pakai pribadi ya. Membuat manusia jadi egois Bapak Ibu yang terkasih ya. Saat ini memang begitu. Namun Bapak Ibu yang terkasih, mari kita yang ada dalam Tuhan, kita tetap mematuhi apa yang sudah pemerintah upayakan karena semua itu adalah kebaikan untuk warganya. Nggak usah nentang Bapak Ibu yang terkasih. Nanti kalau Bapak Ibu kena corona ini bahaya ya. Sudah nggak bisa apa-apa. Oleh karena itu, mari kita terus berdoa kepada Tuhan supaya ini dilakukan untuk bangsa ini, dilakukan untuk wilayah kita, dilakukan untuk diri kita, sehingga kita akan semuanya mengalami kesehatan. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita akan melihat dalam firman Tuhan satu hal yang luar biasa, mujizat yang terjadi dalam setiap kehidupan. Bahkan mujizat ini dirasakan oleh seluruh umat yang percaya kepada Dia, yaitu mulai dari 2000 tahun yang lalu hingga sampai dengan saat ini, bahkan nanti sampai selama-lamanya. Kita akan membuka dalam Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saya lihat masih ada yang mencari. Kita akan cepat-cepat ya. Ayo kita akan baca bersama-sama supaya lebih familiar di telinga kita ayat ini ya. Walaupun ayat ini sudah sering kita dengar, tapi ini hari ini ayat ini diberikan kepada kita supaya kita semakin kuat dalam Tuhan. Lukas pasal 2 ayat 11 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan ya. Mungkin Bapak Ibu mendengar ini setiap Natal saja ya. Tapi sebenarnya berita ini diberikan pada Tuhan bukan setiap Natal, tapi setiap hari Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini menyatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ya, telah lahir bagimu. Bagimu ini adalah orang-orang yang percaya. Ya,
Orang yang percaya hari ini telah lahir bagimu, yaitu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, mujizat yang terbesar dalam kehidupan ini bukannya pada saat kita sakit disembuhkan. Ya, itu bukan mujizat yang besar, Bapak Ibu yang terkasih ya. Atau pada saat kita dapat melewati segala permasalahan. Ya, mungkin Bapak Ibu yang terkasih sehari-hari kita dapat mujizat ya. Kita pas ingin makan gedang goreng, tahu-tahu diberi tonggo gedang goreng ya. Nah, itu kan mujizat ya. Pada saat saya klinong-klinong di Dewan Daru, padahal memang saya lapar, ngambil di Bu Kori, ayo Pak Soni makan dulu lah, mujizat kan ini. Lu kok tahu Bu Kori kalau saya lapar? Ini mujizat Bapak yang terkasih. Sebenarnya mujizat sekecil apapun yang memenuhi kehidupan kita, itu adalah mujizat ya. Atau permasalahan yang besar ya. Permasalahan-permasalahan terjadi dalam hidup kita. Ya, bagaimana hidup kita harus memenuhi SPP anak-anak kita, bagaimana kita dengan rumah kita, bagaimana dengan pasangan hidup kita ya. Ini adalah banyak mujizat yang terjadi, itu juga terjadi mujizat terjadi sehingga kita dituntun ya. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, itu adalah bukan mujizat yang terbesar ya. Mujizat yang terbesar adalah Bapak Ibu yang terkasih, apa sih mujizat terbesar ya? Bukan karena pada saat kita sakit disembuhkan, bukan itu Bapak Ibu yang terkasih ya. Tetapi mujizat yang terbesar adalah pada saat kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan melakukan segala firman-Nya. Amin. Amin Bapak yang terkasih. Amin. Saudara, Bapak yang terkasih mendapatkan sakit disembuhkan orang luar bisa. Ya, orang yang tidak percaya Tuhan Yesus itu loh. Ada yang sakit disembuhkan, ya kan? Dia bersaksi, oh saya ini, saya kesana kesini, saya sembuh. Saya minum obat ini, minum obat itu, saya sembuh. Padahal dia tidak percaya Yesus kan? Berarti itu adalah biasa bagi Tuhan Yesus. Dulu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit biasa. Ya. Dulu Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang terkasih, melepaskan orang dari segala masalah, ya, mengusir setan dan semuanya masalah luar biasa. Biasa. Bahkan orang mati dihidupkan biasa karena itu memang pekerjaannya Tuhan. Tetapi satu hal Bapak Ibu yang terkasih yang luar biasa, mujizat yang terbesar pada saat Bapak Ibu yang terkasih percaya pada Yesus adalah Tuhan dan saudara melakukan segala firman-Nya, ya, melakukan pertobatan setiap hari, itu adalah mujizat yang terbesar daripada Bapak Ibu yang terkasih. Amin Bapak yang terkasih. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu merasakan betapa Tuhan menyertai, itu karena penyertaan Tuhan, itu karena Tuhan, saudara sudah melakukan firman Tuhan. Amin. Lakukan firman Tuhan setiap hari Bapak Ibu terkasih. Itu adalah mujizat terbesar. Dan mujizat yang lain-lain itu adalah istilahnya adalah keriwikane, duduk gerojokane Bapak Ibu terkasih. Gerojokane pada saat Bapak Ibu menyatakan diri, aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah yang turun ke dalam dunia ini. Ini yang terjadi. Maka Bapak Ibu yang terkasih, apa yang terjadi? Karena disinilah kita masuk di dalam penyelamatan yang abadi. Karena Bapak Ibu yang terkasih, pada saat Bapak Ibu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya bahwa Yesus itu adalah Allah, itu adalah anak, bahwa itu adalah Allah sendiri yang turun ke dalam dunia ini, dan disinilah Bapak Ibu yang terjadi, Bapak Ibu masuk di dalam penyelamatan yang abadi. Bukan penyelamatan di dunia saja. Penyelamatan dunia tadi itu, bahwa aku sakit disembuhkan. Mungkin kesaksian suatu ketika kita diselamatkan, ya, karena kita luput dari satu kecelakaan atau sesuatu musibah sehingga Bapak Ibu luput dari semuanya itu. Itu adalah satu mujizat yang sifatnya adalah biasa bagi Tuhan. Ya, karena memang Tuhan sangat Maha Kasih, Tuhan sangat Maha Adil. Tuhan akan tetap menolong bagi anak-anaknya yang hidup menurut firman-Nya. Jadi kalau Bapak Ibu hidup menurut firman-Nya dan semua Bapak Ibu lakukan, pasti Bapak Ibu akan menolong dalam setiap kehidupan kita. Itu pasti. Ya. Tidak moga-moga. Ya.
tidak satu hal yang mungkin, tidak, pasti terjadi. Ya, kalau Bapak Ibu hidup sesuai dengan firman-Nya pasti. Ya, selama kita ada di dalam dunia, Tuhan pasti akan menolong. Selama kita mau taat, kita mau melakukan firman-Nya, ya pasti. Ya, pasti. Ya, saya 56 tahun hidup, Tuhan selalu yang menolong dalam setiap kehidupan kami. Ya, kehidupan saya. Walaupun dalam perjalanan kayak bangsa Israel kadang-kadang ya, tetapi Tuhan selalu mengingatkan, ya, supaya kami tidak masuk di dalam dosa. Ya, ini loh Bapak Ibu yang terkasih. Mujizat yang terbesar adalah pada saat kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan melakukannya segala firman-Nya. Jadi tidak berhenti Yesus itu Tuhan. Ya, banyak orang yang mengatakan Yesus Tuhan, tetapi tidak melakukan segala firman-Nya. Hidupnya tetap, ya, yang dulu seperti itu ya sekarang seperti itu. Ya, banyak orang Kristen dengan sesumbar mengatakan itu karakterku. Mulai biyen aku koyo ngene, ya. Sampai saiki aku tetap koyo ngene. Loh. Nah, ini jadi pertanyaan, ya. Kalau kita bilang seperti itu berarti tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan menginginkan setiap orang yang percaya kepada Dia harus berubah. Berubah sama karakternya seperti karakter Kristus. Ya, Anda kan enggak sama dengan Kristus walaupun mengaku Yesus adalah Tuhan, tapi karakter saudara tidak sama dengan karakter Kristus. Ini berbahaya dalam kehidupan kita. Karena orang Kristen disebut Kristen pada saat itu di Antioquia itu karena dia tingkah lakunya sama seperti Kristus. Nanti kan tidak bisa yang disebut sebagai Kristen, ya. Ingat, tidak kita pahami kata-kata Kristen sendiri, Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita menyatakan sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, karakter kita harus berubah sama seperti Dia. Ya, amin Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Kita harus mau mengubah kehidupan kita. Supaya apa? Kita dikatakan tadi, hari ini telah lahir bagimu, ya, seorang juru selamat, ya. Dan kita sudah masuk, ya, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita melakukan firman-Nya, dikatakan bahwa kita masuk dalam penyelamatan yang abadi. Ya. Keselamatan adalah sangat dicari Bapak Ibu yang terkasih oleh setiap manusia. Ya. Keselamatan sangat dicari. Ya. Kita selamatan, mbok ya lek selamatan biyen, nek kita takon, Bu, ono apa kon sampean selamatan? Cek Islam. Ya, puji Tuhan, wilayah pelocot, bila kenal selamat. Bahkan namanya orang udah diganti. Selamat aja Bu Kori loh, kapan Bu Kori diganti jenenge selamat? Ya. Memang kadang-kadang ini Bapak yang terkasih yang dicari manusia itu keselamatan. Dengan upaya mereka, ya, kita melihat lek satu surah Bapak yang terkasih, tumpang gede sama gede cemplung nang laut, ya. Jadi tangan iwak. Eman juga. Ya. Ya, tapi itu tujuan mereka satu, mencari keselamatan. Tetapi masih kegelapan yang terjadi dapat ditutupi. Ya. Karena Tuhan Yesus itu datang, ya. Kita percaya pada Tuhan Yesus, itu adalah yang dinamakan kita keluar daripada kegelapan dan kita akan mendapatkan terang. Ya. Ini yang terjadi di dalam kehidupan orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Dia mendatangkan terang. Selama kita menjalankan apa ritual yang ada di dalam kehidupan yang di dalam dunia ini, berarti kita masih belum ada terang dalam hidup kita. Ya, itu adalah namanya ritual Bapak yang terkasih, ya. Orang mau mengadakan ritual apapun, bahkan orang sing golek setan gundul Bapak yang terkasih nang iso duit. Lah wong setane dhewe mikir awake wis gundul, sik dijaluki ya, supaya rezekine akeh, ya. Ini keliru. Walaupun kadang-kadang setan gundul itu ngekeki yo. Buktine lek Bapak Bu kelangan apa-apa, ya, sik ana sing ngene kan, setan gundul rek ngono. Lho setan gundul. Wong setane ora ngerti dikon goleki, ya. Itu tujuannya apa? Untuk mendapatkan keselamatan. Ya, tapi ini akan menjadi kacau dalam setiap kehidupan kita. Sehingga apapun yang dilakukan secara ritual
Ini sangat berbahaya. Sehingga kita sering menghimbau kepada semua jemaat, ya, jangan datang di gereja itu hanya sebuah ritual. Ya, ritual itu apa? Ya, sesuatu yang kebiasaan. Misalnya minggu kadang gereja ya gak enak, ya. Aku lah gak diselamat, aku gak dapat berkat, ya. Jadi tujuannya sudah lain, ya. Tujuannya itu hanya mendapatkan sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya, ya. Padahal kalau kita ada di dalam gereja seperti ini, kan kita ini sadar ucapan syukur. 1 minggu kita mungkin tidak bisa beribadah bersama, kita bisa beribadah bersama. Ucapan syukur kepada Tuhan. Perkara dengan kita datang di sini dapatkan berkat, itu adalah urusannya Roh Kudus kepada kita, ya kan? Sehingga banyak kita kadang-kadang datang di gereja takoni firman opo, embu, ya. Man sing khotbah Pak Sony ngomongin ini dhuwur ngejak guyon tok, ya. Sehingga nggak tahu apa itu firman-nya, Bapak Ibu yang terkasih, ya. Minimal berkat adalah inti daripada firman dan perubahan dalam setiap kehidupan kita. Ya, kita mendengarkan firman, kita memikirkan firman itu, merenungkan, ya, renungkan dalam firman itu yang didengarkan. Lalu kita mencoba mengubah kehidupan kita, sehingga kita tidak memplokamerkan. Angel jenis. Namanya memplokamerkan loh. Bapak Ibu yang terkasih, ya. Diri kita bahwa lek aku biyen ngono sakniki. Lek watuk Mas bisa disembuhkan. Lek apa? Lek watak. Ya. Itu di dalam konsep Tuhan Yesus tidak ada. Justru di dalam konsep Tuhan Yesus yang dirubah adalah watak, Bapak Ibu yang terkasih, ya. Kalau sekarang jangan digembar-gemborkan yang namanya revolusi akhlak. Akhlak yang mana? Wong kita itu akhlaknya wong Kristen wis luar biasa kalau menurut firman Tuhan. Rabi mek cukup situ, ya. Bojo cukup situ, ya. Ya kan? Lho kan akhlaknya wong kadang-kadang mikir bojo situ wis kaya wis ngono. Cukupkan segala apa yang sudah ada itu, ya. Ya. Sing wis ditinggal ya wis cukup. Biyen ku ambek bapake selanjutnya ya wis kadang-kadang akeh sing urip dhewe, Bapak Ibu kasih. Sudah cukup, ya. Itu akhlaknya orang Kristen. Gak ono sing walaupun kita campur lanang wedok seperti ini, gak ono sing baku apa jarine siapa sing jarine itu jarine baku apa kakinya senggol-senggolan gak ada, ya. Wong lek koyo dhewe-dhewe lungguh dhewe-dhewe kabeh madhep nang ngarep, ya. Enggak ada, itu fitnah, Bapak Ibu. Memang Tuhan Yesus difitnah, sampai anak Tuhan itu fitnah. Jadi gereja itu boleh teko wong lanang wedok semuanya nanti di dalamnya, ya, mengadakan sesuatu. Itu enggak ada di gereja yang seperti itu, ya. Ya karena orang enggak pernah masuk gereja ini, ya. Ya. Ini loh Bapak Ibu yang terkasih, ya. Di dalam kehidupan ini keselamatan itu sangat dicari. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, ya, keselamatan adalah sangat dicari oleh setiap manusia. Yang dimaksud bukan keselamatan yang ada di dunia ini saja, tetapi yang dimaksud manusia itu pun juga mencari keselamatan yang kekal, yaitu keselamatan yang di akhirat. Orang Kristen yang perlu jenenge akhirat itu bukan sesuatu yang, karena jarang orang Kristen ngomong akhirat. Karena akhirat itu artinya adalah hidup dalam alam barzakh. Karena orang Kristen percaya kita tidak setelah meninggal, kita pernah dengan Tuhan Yesus, kita nggak hidup di alam barzakh. Kita akan terus menunggu penantian. Setelah itu kita akan masuk dalam kerajaan surga. Benar Bapak Ngaji? Karena kalau orang Kristen meninggal, jangankan yang meninggal, di tulisan saja dikatakan pulang kemana? Bapak sendi, ya kan? Pulang ke rumah Bapak. Itu Bapak Ibu yang terkasih. Pasti tulisannya rumah pulang ke Bapak, ya. Bukan dari tanah kembali ke tanah, Bapak Ibu. Bener, lek pendeta ini sembahyang dari tanah mesti kembali ke tanah. Itu tubuhnya Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi tulisan yang terjadi pasti dikatakan pulang ke rumah Bapak. Nah, pernah orang Kristen mati dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Nggak pernah itu terjadi. Ya, itu memang monggo, itu kepercayaan kita masing-masing, silakan. Tapi yang jelas saya mengimani orang Kristen mati pasti masuk surga. Kalau dia hidupnya sesuai dengan firman,
Ya itu yang harus diterapkan. Orang Kristen bilang masih masuk surga. Kalau orang Kristen ini kadang-kadang ya belum tentu. Kadang-kadang KTP ini tok sing mlebu surga karena KTP ini sendiri Kristen. Amin Bapak dan kasih. Lu kok? Lu ya benar, langsung jawab amin. Ya. Ya. Jadi yang Tuhan berikan iman kepada kita Bapak Ibu yang terkasih, keselamatan itu adalah keselamatan yang selama-lamanya. Ya, kehidupan yang kekal. Tetapi kehidupan yang kekal itu adalah kehidupan yang sampai nanti di surga nanti. Ya, kehidupan yang nanti di surga nanti. 2 Timotius 1 ayat 10. 2 Timotius 1 ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut, ya, mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Berarti ini kehidupan kekal, dicatatkan kehidupan kekal. Hidup yang tidak binasa adalah hidup kekal di surga. Ini loh Bapak yang terkasih ya. Nanti kita sama-sama duduk-duduk jemaat Bukit Sion. Setelah kita nanti pulang, nanti kita sama-sama nantikan Tuhan Yesus akan datang satu persatu. Kita mengalami pengangkatan surga Bapak yang terkasih ya. Di surga sana kita bersama-sama. Enggak kawin mana Bu? Surga awet dewi tidak mengajarkan kawin dan mengawinkan makan dan makanan. Tidak ada di sana. Yang ada adalah penyembahan kepada Tuhan. Dan bahkan dikatakan kita akan bersama-sama menjadi pemimpin-pemimpin bersama Yesus. Amin. Amin. Loh, kita diberikan tahta kemuliaan nanti di sana. Amin. Amin. Ya, jikalau ada Bapak Ibu ya yang meninggalkan Tuhan Yesus, itu sebenarnya rugi besar. Tidak mendapatkan hidayah, tapi rugi besar karena tahtamu telah engkau berikan kepada orang lain. Ya. Tahtamu engkau berikan kepada orang lain. Bapak Ibu yang percaya dengan Tuhan Yesus melakukan firman-Nya, sudah disiapin tahta masing-masing di sana. Ya kan? Kita semuanya, saya sudah disiapin, Bu Kori sudah, semua sudah. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Bahkan Pak Daud nanti Bu Kori sudah ke sana mendahului kita. Karena pergumulan kita sampai di akhirnya, kita tetap percaya dengan Tuhan Yesus. Pegang itu Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu sudah disiapin tahta masing-masing. Ya. Bapak-bapak juga disiapin tahta, nggak disiapin perawan kan? Ya. Kalau perawan di sana, semuanya perawan, termasuk kita pun laki-laki jadi perawan di sana nanti. Amin. Itu yang harus kita imani, sehingga kita tidak meninggalkan Tuhan. Jangan bangga kalau meninggalkan Tuhan Yesus. Ya, kita sudah diberikan tahta di sana, ya. Dan keselamatan itu diberikan kepada Bapak yang terkasih. Ya, di dalam 2 Petrus 1 ayat 11, 2 Petrus 1 ayat 11. Ya. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Apa Bapak yang terkasih? Dikaruniakan apa? Hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu apa? Bu Santi, yang kelas kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini yang saya katakan tadi. Ya kan? Kita akan masuk, kita diberikan tahta Bapak yang terkasih, disiapkan. Ya, disiapkan. Jadi tahta yang sudah disiapkan kepada kita jangan disia-siakan. Ya. Ayo Bapak Ibu yang terkasih, ya. Keselamatan itu ada. Hari ini telah lahir bagimu Sang Juru Selamat itu. Itulah Bapak Ibu yang terkasih makna keselamatan bagi kita. Itu loh makna keselamatan bagi kita. Bukan keselamatan yang ecek-ecek. Keselamatan yang tidak ada isinya, tapi keselamatan pada saat kita masih di dunia ini, dan juga keselamatan pada saat kita meninggal. Bahkan nanti kita akan bersama-sama masuk kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memimpin di surga, kita juga ikut ke sana. Ya kan? Kita terapkan dalam setiap kehidupan kita. Itulah makna keselamatan bagi kita. Namun masih banyak manusia yang mencari dengan berbagai hal dan dengan berbagai cara yang sebenarnya intinya adalah supaya mereka juga selamat.
dengan macam-macam. Ya, urusannya mereka, ya. Urusannya mereka ingin selamat seenaknya ya. Gambar-gambar disembah urusannya mereka. Ya, yang jelas kita tidak melakukan itu. Yang kita lakukan, kita adalah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang akan menghantarkan kita kepada keselamatan yang sejati. Ya, padahal Tuhan sudah menyediakan jalan menuju kepada keselamatan itu. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Inilah makna daripada hari ini telah lahir bagimu, yaitu Juru Selamat. Satu-satunya. Ya. Kalau disebut juru masak masih banyak, Bapak Ibu yang terkasih ya. Kalau disebut juru kunci banyak, juru kunci dan kuburan-kuburan ya. Tapi juga belum disebut juru kawin dulu. Bukan kawin. Inilah makna keselamatan di dalam pesan Natal juga, ya. Pesan Natal itu adalah makna yang ada adalah adalah keselamatan. Ya, kalau kita lihat Natalan di mana-mana, pasti yang didengungkan itu adalah keselamatan. Telah lahir bagimu Juru Selamat, ya. Makna keselamatan dalam pesan Natal yang sesungguhnya yaitu apa maknanya? Mengabarkan dengan penuh sukacita supaya dunia tahu bahwa keselamatan itu telah Tuhan sediakan kepada seluruh manusia. Ya. Sehingga kita disuruh merayakan Natal. Ya. Kalau ada gereja mengatakan gereja saya nggak ada Natal, istilahnya nggak ada mulai dari dulu kan ada gereja yang tidak Natalan. Ya. Ada aliran-aliran yang tidak mengadakan Natal itu ada, Bapak. Berarti ini tidak melaksanakan yang dinamakan yaitu Tuhan menginginkan jadikan semua bangsa dalam muridku amanah agung. Karena pada saat Natal adalah momen Bapak Ibu yang terkasih, inilah keselamatan yang nyata Tuhan Yesus ada. Sehingga gereja di mana-mana Bapak Ibu yang menyatakan gereja pasti ada Natalan. Ya kan? Entah itu Natalnya sebelum tanggal 25 atau setelah 25. Ya, karena saudara kita Katolik pasti setelah tanggal 25. Tidak ada orang Katolik mengadakan Natal sebelum tanggal 25. Tapi kalau kita orang-orang Kristen boleh Natal mulai 1 Desember atau sebelum Desember yang mendekati Desember boleh Bapak Ibu yang terkasih. Ya, kalau saya tidak mempermasalahkan itu adalah sudah ajaran mereka masing-masing. Tapi yang jelas satu keinginannya sama, yaitu supaya dengan sukacita memberitahukan kepada dunia bahwa Yesus lahir sebagai juru selamat. Ya, bahwa sudah disediakan. Ya, itu adalah pewartaan. Perkara kamu nanti ikut atau tidak, perkara kamu percaya atau tidak, itu bukan kita. Itu adalah Tuhan sendiri melalui Roh Kudus. Sehingga banyak orang yang percaya pada Tuhan Yesus, itu adalah kerja daripada Tuhan Yesus. Tapi kalau kita ditugaskan Tuhan untuk itu, ya puji Tuhan untuk kita terkasih. Ya kan? Kalau kita banyak mendengar kesaksian-kesaksian, banyak orang yang datang kepada Tuhan itu oleh karena memang panggilan. Ya. Ini loh Bapak Ibu yang terkasih, supaya keselamatan itu ada dalam dunia, semuanya mengerti bahwa keselamatan itu ada dan itu juga melalui kita. Ya, sehingga Natal itu harus diadakan. Ya, dengan cara apapun Natal itu harus ada. Tidak perlu kita merasa tanggal selawi dan itu adalah fitnah yang terjadi sama sekali. Tidak ada dasar bukunya. Bukunya adalah dari mulut ke mulut Bapak yang terkasih. Tapi yang ada dasar bukunya mulai dari dulu Bapak-bapak gereja kita terus menerapkan setiap tanggal 25 pasti ada Natal. Dan dilaksanakan tanggal berapa? Silakan, karena itu adalah Tuhan Yesus lahir. Ya, seperti kita nanti tanggal 20 ini adalah ibadah Natal. Ya, jadi saya mengundang terutama yang ada pada saat ini semua saja untuk hadir. Ya, itu adalah Natal Bapak yang terkasih. Ya, monggo nanti semuanya boleh hadir atau beritahu teman-teman kita yang mungkin sudah lama tidak datang. Ya, beritahu untuk datang, tapi tetap satu. Laksanakan protokol kesehatan Bapak yang terkasih ya. Jangan sampai itu lupa ya. Nanti panitia akan ketat sekali untuk memberikan hal yang serupa ya. Makanya Natal itu harus dirayakan
Ya, harus tetap, tapi saat ini harus ingat yang namanya protokol kesehatan. Ya, oleh karena itu keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Ya, dan orang Kristen tidak egois, Bu, karena tahu keselamatan dari Tuhan Yesus digambarkan kemana-mana. Ya, barang siapa yang percaya, sehingga khotbah dari Tuhan Yesus yang pertama dikatakan bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Ya, itu adalah khotbah yang pertama daripada Tuhan Yesus Kristus pada saat ada di dunia. Ya, sehingga Roma 10:9 dikatakan demikian, Bapak Ibu yang terkasih. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, ya percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, lalu bagaimana kalau kita tidak percaya? Yohanes 3:16 dikatakan demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Berarti yang tidak percaya di zaman-zaman ini loh, melainkan beroleh hidup yang amin, Bapak Ibu yang terkasih ya. Jadi anak yang tunggal ini lahir dalam dunia memberikan keselamatan. Barang siapa yang percaya tidak binasa. Ya, sehingga saya tadi selain gak percaya piye? Ya binasa. Itu jawabannya, Bapak Ibu yang terkasih. Ya tidak perlu kita jawab itu beragam ya. Yudas 1 ayat 25, demikian firman Tuhan. Allah yang esa juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, itulah firman Tuhan yang ada pada saat ini. Keselamatan sudah disediakan, tapi Bapak Ibu yang terkasih, dan saya percaya Bapak Ibu sudah mengambil itu semuanya, dan mari kita akan hidup sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita akan mendapatkan, yaitu bersama-sama dengan Tuhan Yesus mendapatkan satu keselamatan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji dan hormat dan syukur kiranya kami ucapkan di hadirat-Mu jika malam pada siang hari ini Tuhan sudah mengingatkan kembali melalui firman-Mu bahwa keselamatan hanya ada padamu. Kami adalah orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Kami adalah penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Kiranya biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada kami supaya kami akan mendapatkan hidup yang kekal sampai nanti. Oleh karena itu Tuhan, kiranya biarlah firman-Mu dapat memeterai dalam setiap kehidupan kami dan kami kuat di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak yang terkasih, kita akan melaksanakan perjamuan daripada Tuhan kita dan kebangkitannya yang menyelamatkan dalam setiap hidup kita. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita angkat roti yang ada di tangan sebelah kanan kita. Kita fokuskan hati dan pikiran kita kepada Dia, kepada Tuhan Sang Penyelamat, Tuhan yang menyertai dalam hidup kita, Tuhan yang menjadi sesembahan dalam hidup kita, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Akan saya bacakan satu firman Tuhan dan kita akan menikmati bersama-sama perjamuan kudus ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama. Kita imani dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan cawan-cawan kita, anggur yang ada di hadapan kita, dan angkatlah cawan-cawan yang ada, anggur yang ada yang sebentar lagi akan kita minum. Haleluya.
Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, imani Bapak Ibu yang terkasih. Makasih Tuhan, terima kasih. Kau telah memberikan begitu luar biasa Tuhan. Darah-Mu telah kami minum, daging-Mu telah kami makan. Semua ini menjadikan kekuatan dan setiap kehidupan kami semuanya. Perubahan dalam hidup kami, pertobatan kami Tuhan. Haleluya. Pada hari ini telah lahir bagimu Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Kristus di kota Daud. Ini yang menyelamatkan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, segala apa yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga Engkau sebagai penebus dosa-dosa kami, dan Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan kami. Dan pada saat ini kami telah melaksanakan perjamuan yang kudus. Kami makan anggur dan kami makan roti dan minum anggur-Mu. Tuhan menyertai kami, dan kami percaya pada saat ini yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dan pada saat ini yang dalam keadaan kiranya masalah, kiranya Tuhan menyertai, sehingga Tuhan lepaskan dari segala masalah-masalah yang ada. Kiranya Engkau menyertai dalam setiap kehidupan kami, Engkau memberkati kami, Engkau ada dalam setiap hidup kami. Kami serahkan semua dalam pimpinan-Mu. Melalui perjamuan kudus ini, kami percaya Tuhan selalu menyertai dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu yang terkasih, dan waktu saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Haleluya. Sudah menerima kata firman Tuhan, dan kita sudah menerima berkat tubuhnya dan darahnya. Ini tiba waktunya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Engkau menyertai sepanjang ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada saat ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, senantiasa meneguhkan di dalam kehidupan kami. Engkaulah Yesus Kristus yang menyelamatkan kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah, Engkau yang datang ke dunia untuk menebus segala dosa kami. Dan biarlah kiranya kami tetap teguh dan percaya Tuhan, tidak tergoyahkan dengan perkataan-perkataan dunia yang senantiasa membelokkan, oh Tuhan, kebenaran-kebenaran itu Tuhan. Kami mau tetap teguh dan setia percaya kepada Engkau, bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah. Terima kasih Bapa, bahkan kami sudah menerima berkat perjamuan kudus-Mu. Biarlah tubuh dan darah-Mu boleh senantiasa mengingatkan kami betapa kami berharga bagi-Mu ya Tuhan. Kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala apa yang sudah kami terima. Dan sebentar kami tidak menjalankan persembahan kami yang kedua Tuhan. Engkau tidak akan melihat besar kecil apa yang kami persembahkan, tetapi Engkau melihat hati kami Tuhan saat kami memberikan persembahan ini. Biarlah kiranya kami boleh senantiasa melakukan persembahan ini Tuhan dengan segala rasa hormat kami kepadamu, sebab kami tahu apa yang kami beri semuanya daripadamu, dan akan Engkau pakai kembali untuk pelayananmu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita. Dan amplop perpuluhan juga dijalankan. Kita
Demikianlah Tuhan, kembali kami datang di hadirat-Mu. Kami telah mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya segala apa yang telah kami lakukan dapat menjadikan kekuatan dalam setiap kehidupan kami, dan apa yang kami lakukan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menyertai jemaat-jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, dan kiranya Tuhan, kiranya ada dalam setiap kehidupan kami semua jemaat yang ada, juga pelayan-pelayan-Mu yang pada hari ini juga melayani akan Engkau. Kami serahkan dalam pimpinan-Mu, kiranya Engkau menyertai para pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan, supaya semakin hari kami sebagai pelayan benar-benar melakukan pelayanan kami dengan sungguh-sungguh, karena Engkau yang kami layani adalah kudus, yang kami layani adalah Tuhan yang maha besar. Oleh karena itu kami serahkan semua pelayan dalam pimpinan-Mu. Engkau yang menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Juga Tuhan menyertai bangsa dan negara kami Tuhan. Di mana bangsa dan negara kami, yang mana pada saat ini Tuhan dalam situasi yang mana masih dihantui oleh kekuatan bencana penyakit COVID-19. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan melalukan dan Engkau yang akan melepaskan bangsa kami Tuhan. Oleh karena itu sertai semua bangsa ini, berikan kami kesejahteraan, damai dan sejahtera. Sertai para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, supaya kuat di dalam menghadapi segala tantangan dan segala apapun yang terjadi, dan lebih Engkau menyertai mereka, dan Engkau juga memberkati mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa kiranya Engkau menyertai gereja-Mu ini Tuhan. Engkau menyertai Ibu Gembala Sidang yang ada. Kiranya Engkau menyertai, Engkau memberikan kedamaian dan sejahtera bersama dengan keluarga yang ada. Kami juga berdoa untuk lingkungan sekitar kami. Tuhan sertai mereka semuanya. Berikan mereka kesehatan. Jauhkan mereka dari gangguan bencana COVID-19. Dan terlebih Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati lingkungan kami, kiri kanan kami, muka belakang kami, RT RW yang ada di tempat ini. Kiranya Engkau menyertai semuanya Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai dan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Jikalau sebentar lagi kami akan pulang meninggalkan tempat ini, berita firman yang telah kami terima menjadikan berkat dalam kehidupan kami, bahwa keselamatan hanya pada Engkau Tuhan, yang akan mengubah sifat dasar kami, karakter kami, supaya kami benar-benar dalam melakukan firman itu. Sertai kami semuanya, kami serahkan dalam pimpinan-Mu, dan pertemukan kami untuk ibadah-ibadah kami berikutnya. Makasih Tuhan Yesus. Dan segala doa kami hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang menyertai dalam setiap kehidupan kita, memberikan damai dan sejahtera mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin.